Prokasma, program podcast kita semua. Halo Sobat Prokasma di seluruh Nusantara, balik lagi di Prokasma episode ke-49 di ngopi bulan Maret ini gitu. Ngobrolin film. Dan minggu kemarin kita sempet dagdikdukser gitu ya sama apa namanya Om itu awardingnya BFI Award di Bandung gitu. Dan alhamdulillah Renggana dan daring masuk nominasi ya sebagai peserta dan diapresiasi lah gitu. Dan yang itunya itu masih dari Bandung ya? Bandung semua kan? Bandung semua ya itu dari Lokatara Picture, judulnya Banting Setir 2019 itu. Kita bakal ngobrolin nih tentang lebih dalam tentang BFIA dulu. Kemudian tentang tadi film Banting Setir. Ini noise-nya gede banget nih asli. Ya ngeground asli ini aja. Asli nih. Maaf ya kalau kresek-kresek gitu ya. Ini masih ada nih. Oke. Ya dari perjalanan menuju kita perjalanan dulu. Dari Kuningan menuju Bandung itu sebetulnya kemarin juga habis kayak gini gitu. Habis siaran ya kita langsung prepare gitu. Sekitar pukul 2:30 pagi lah. Setengah 3 pagi itu kita dijemput sama Atmaja Fotografi di sini gitu sama Om Denny. Makasih Om Denny yang udah nganterin kita keliling Bandung sampai akhirnya balik lagi Kuningan dengan selamat, aman, sentosa. Ya gitu. Jika Anda ingin berangkat ke Bandung, dapat endorse lagi nih. Denny Atmaja. Set. Itu dia. Nah, jam 2:30 itu kita berangkat. Di perjalanan saya sendiri ya masih percaya nggak percaya gitu Om. Daring gitu ya. Aduh. Pokoknya udah excited banget lah gitu, berharap besar bahwa daring dan rengganis ini masuk gitu. Ya seenggaknya ada salah satu di antara keduanya itulah gitu, siapa aja yang itunya. Cuman ya itu dia daring itu kelas pelajar gitu. Waduh, bisa masuk disandingkan dengan beberapa film dari luar, dari IKJ juga dari ada. Mana lagi UPI juga ada, iya. Terus dari itu sih komunitas film, ya betul. Nah, pertama kali datang ketika itu kan nonton. Iya. Dari 5 nominasi yang ada, Marojengja, terus Padu Bersatu dan Banting Setir. Itu gimana pengalamannya ketika pertama kali nonton? Pertama kali nonton yang Marojengja itu mungkin dari sisi sinematografinya udah lumayan ya Om. Udah lumayan dapat, juga gradingnya juga smooth, bagus lah gitu. Akan tapi di sisi lain kita lihat juga dari pengemasan ceritanya itu ringan ya. Ringan juga bisa ketangkep lah. Terus mungkin yang mereka jual itu apa ya? Unsur komedinya tuh apa ya itu? Jadi mungkin begini, ada nanggung kalau menurut saya. Iya. Kalau mau dibuat dokumenter sekalian. Betul itu. Kalau mau buat fiksi bener Om, bener. Karena itu kan apa namanya? Kayak setengah-setengah gitu. Mendokumentasikan apa namanya biografi si apa itu? Dede, ya betul, Dede ya. Ya, jadi mungkin kan dia mengemasnya dengan dokudrama. Nah, bisa jadi. Karena berdasarkan kisah nyata, akhirnya didokudramakan gitu. Padahal lebih baik kalau menurut saya bagusnya kalau mau difiksikan, kalau mau didokumenterkan. Toh fiksi juga kan ada yang based on true story gitu kan? Iya, benar. Jadi kesannya tuh kayak nanggung ya, kayak fiksi ke dokumentaran tapi gitu. Tapi secara keseluruhan, memang secara sinematografi bagus. Iya, benar. Agak apa namanya ya, agak kedodoran di storytellingnya. Terus yang kedua itu Padu Bersatu. Iya, yang Padu Bersatu itu jadi dari SMKN 2 Buduran Sidoarjo itu. Itu tuh kompetitornya apa namanya, kita
Bonti Cinema gitu selama mengikuti beberapa festival mungkin di daerah Jawa seperti Semar gitu di tahun-tahun sebelumnya, dan kita sering ketemu. Terus di sini dipersatukan lagi dan masuk nominasi ya, daring sama yang dari Bundaran ini, dan luar biasa sih. Kalau ada keberanian ya sebenarnya. Ya, ada keberanian dari itunya ya, dari penceritanya. Apa sih namanya? Mungkin pemainnya ada pemainnya atau salah satu krunya ada yang berasal dari Sunda. Tapi kenapa saya sebut berani, karena mereka Jawa berani memerankan tokoh Sunda. Iya, benar. Ya, memang awal-awal kita masih berarti aktor yang anak kecilnya itu Jawa ya? Sepertinya Jawa karena dia masih ada medoknya masih ada ya? Medoknya masih ada. Benar. Medoknya masih ada. Iya. Gitu. Kemudian kalau menurut saya juga ada plot hole-nya di sini. Apa tuh? Kenapa mereka cuma berdua pindahnya? Iya. Gitu. Ya enggak? Kenapa nggak dijelaskan? Oh iya, benar. Akibatnya. Jadi si kakak sama itu ya. Kausalitasnya nggak ada. Kenapa mereka pindah ke Jawa? Sebab akibatnya, iya betul. Mereka pindah ke Jawa dan hanya tinggal berdua. Secara logika kan? Mungkinkah dia ngerantau di Jawa gitu? Tapi kan tetap harus ada sosok orang tua juga kan? Iya, betul. Di sosok orang tuanya nggak ada sama sekali. Nah itu yang membuat penonton berpikir mungkin ya ke arah apa namanya? Latar belakang si tokoh mungkin ya. Betul. Jadi si anak ini emang dia tuh dari kalangan apa sih, terus kenapa dia bisa apa namanya mungkin diasingkan ke Jawa atau gimana gitu, nggak tahu. Mungkin banyak kemungkinan lah gitu yang mungkin orang-orang beropini gitu tentang si tokoh yang anak-anak ini. Tapi dari apa namanya penokohan luar biasa sih ya. Iya. Udah apa sih, kalau di daerah sekitaran Jawa itu emang kental banget lah gitu dari apa namanya penokohannya itu, mau anak-anaknya mau yang tuanya dewasanya. Gitu ya, dewasanya. Dan ini cukup berani dia orang Jawa tapi memerankan tokoh Sunda gitu. Dari itunya juga ya kita bisa nebak lah gitu gimana sih jadi minoritas di antara semua anak-anak yang ada gitu, nggak tahu bahasa itu, mau main juga dia dikucilkan gitu. Ya. Itu ringan banget, itu relate lah. Mungkin sering kejadian juga di anak-anak kecil zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang beda lagi. Iya, kalau sekarang kalau udah main cinta-cintaan beda lagi. Itu dia. Lo gue gitu, beda. Nggak ada yang namanya main boy-boyan, congklak atau. Nah, itu menariknya di situ. Iya. Ada permainan tradisional yang diangkat. Itu dia. Ada boy-boyan, ada main congklakan, ada main petak umpet ya. Yang paling seru ketika petak umpet ditinggalin pulang semua. Parah itu. Ringan tapi itu kejadian ya. Itu pernah kejadian kayak gitu. Lu pernah ngalamin? Benar. Petak umpet terus gak taunya emang mereka tuh ngumpetnya di rumah masing-masing dan nyarinya pun sampai maghrib gak bakalan ketemu. Iya. Itu parahnya. Ada temennya yang ada yang peduli itu. Ada satu sosok temennya yang ngerangkul dia dan protagonisnya ya. Iya, benar, yang sosok pembantunya itu ada. Itu tuh ringan, terus dari sisi sinematografinya lumayan gitu. Bagus lah gitu dari semuanya. Gitu, dan ya itu kalau saya lihat sih dari grafiknya terus meningkat Om, dari setiap apa namanya penayangan dari mulai Marojengja, terus yang kedua itu Renggana ya. Renggana itu terus naik terus gitu. Yang terakhir itu ya itu. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir dari awal sebelum berangkat ini diwanti-wanti. Dari hati saya ini kayaknya bakal menang nih kayaknya sih. Iya. Kayaknya bakal menang. Pas menit pertama, udah ini dapat. Udah ini pasti dapat. Ketika openingnya menggunakan motion grafik juga ya pokoknya. Ceritanya ringan, lebih ringan daripada yang lain-lainnya. Ya. Seorang supir taksi yang punya apa namanya yang menawarkan pekerjaan benar, ditunggu sampai jam 2:30 tapi ketika dia mau berangkat tiba-tiba ada penumpang ya itu di situ jadi pergolakan batin buat pergolakan batin. Kemudian muncullah komedi-komedi di situ, benar. Dan komedi-komedinya ringan, renyah dan bisa dinikmatin sama kita gitu. Kayaknya terinspirasinya di mana ya, dari komik atau apa itu ya, lupa lagi. Kalau dari gaya-gayanya komedi cerdas ya gitu. Kalau dari gradingnya sih lebih ke komik kayaknya deh. Kuning-kuning gimana gitu itunya.
Dia kuat di penceritaan, kuat banget di penceritaan di Banting Setir ini, apalagi didukung dengan sinematografi yang kuat, jadi utuh lah. Nah, iya. Utuh banget untuk Banting Setir. Makanya wajar banget kalau Banting Setir dari Lokatara Picture mendapatkan juara sebagai film terbaik di kategori fiksi pendek Sunda. Ya, betul. Kalau dari Lokatara Picture-nya sendiri, buat Om sendiri tuh udah tahu nggak gitu? Maksudnya apa sih namanya karya-karya dari Lokatara gitu atau? Kemarin gitu. Sempat nonton juga nih di apa namanya di channel YouTube-nya Lokatara ada ya? Picture ya. Itu memang karya terakhirnya adalah Banting Setir. Banting Setir 2019 itu. Kayaknya masih garap lagi deh. Teman-teman Lokatara selamat. Mantap lah pokoknya. Dan hebat. Terus berkarya ya. Iya. Nah, di kategori sebelumnya, di kategori fiksi, saya menemukan film yang juga menarik banget. Yang mana tuh? 2 film yang menjadi jagoan saya. Jadi 2. Iya. Yang pertama yang pemberontakan seorang perempuan, judulnya saya lupa lagi panjang. Iya, yang panjang banget tuh yang apa sih? Not itu ada. Not today ada. Yang terakhirnya itu Not Today. Terus someday not today itu intinya itu. Sama Perjalanan Tanpa Ujung atau apa? Perjalanan tanpa jalan arah pulang. Perjalanan tanpa jalan pulang. Jalan pulang itu. Perjalanan itu keren banget itu. Tadinya saya ngejagoin yang itu, yang Perjalanan Tanpa Jalan Pulang. Ya. Cerita saya tahun 85-an. Benar banget. Tiba-tiba tersesat di tahun 2022. Iya. Dan bertemu dengan buyutnya. Iya. Menarik banget ya. Iya, surprise banget. Ada cicitnya itu nanya. Surprise banget kalau menurut saya itu. Ya, cuma pertama kali ketika masuk terowongan saya udah curiga nih. Ini bakal apa nih? Lorong nih? Ya, masuk lorong itu. Wah, ini kayaknya bakal masuk terowongan apa gitu. Ternyata dia yang diduga itu benar lorong waktu ya. Lorong waktu. Iya. Meskipun tidak digambarkan secara eksplisit bahwa itu adalah lorong waktu. Terus yang terakhirnya itu kan dia si kakek itu kan apa namanya kayak tersesat gitu ke itu udah si neneknya itu kemana gitu? Nah itu dibuatnya ending diserahkan kepada penonton lah. Iya sih. Dua yang tadi itu dari yang Padu Bersatu itu kan lebih ke apa namanya latar belakang situ kan. Nah kalau sekarang ini kita dibuatnya itu kayak nyari-nyari ini si neneknya kemana gitu. Larinya kemana? Sayangnya itu nggak dapet ya. Yang dapatnya adalah yang Not Today tadi. Lagi-lagi tentang perempuan. Tapi itu juga keren banget ya. Hampir tanpa dialog. Ringan. Ceritanya ringan asli, coy. Ada. Suaminya orang gitu. Jawa, istrinya orang Sunda dan asiknya lagi mereka dialog dengan bahasa masing-masing. Si suaminya berdialog dengan bahasa Jawa. Si istrinya berdialog dengan bahasa Sunda. Itu kerennya di situ loh. Iya. Yang kelihatan di situ kayaknya si perempuan lebih yang tertindas ya. Enggak, di sini memang perempuan digambarkan menjadi seorang yang tertindas, kemudian dia berusaha untuk apa ya? Untuk mencoba memberontak dengan cara gue bisa jalanin hidup gue sendiri, gue bisa nyari duit sendiri. Tapi pada akhirnya semuanya tetap harus tunduk kepada suami. Iya, itu sih. Jadi sebetulnya intinya Renggama sama Renggana hampir sama sebetulnya tuh. Kalau di Renggana kan dia akhirnya terjatuh karena gampar gitu. Dianiaya suaminya sebagai keterpurukan seorang perempuan. Kalau ini pasrah. Berusaha. Udah berusaha. Iya, berusaha. Tapi kemudian akhirnya pasrah. Pasrah lagi. Keren banget sih. Intinya semua yang masuk di BFIA ini semuanya karya-karya bagus, karya-karya keren, dan saya sempat merinding juga. Dan kita bangga bisa bersanding dengan mereka. Disandingkannya dengan itu. Apalagi daring ya. Ya, daring. Aduh. Ya maksudnya bukannya apa-apa ya gitu. Gak nyangka banget gitu. Secara kan daring itu biasanya setaranya sama apa sih namanya? Pelajar gitu. Tiba-tiba langsung bersanding dengan karya-karya kemahasiswa ya. Iya, yang udah malang melintang kemana-mana. Ini ekskul sinematografi luar biasa ini. Gila, itu ya buat jadi pelucut semangat aja sih buat adik-adik Bonti Cinema yang gen 6 itu supaya terus berkarya lah gitu. Bikin apa namanya film-film baru lagi gitu. Ayolah kita apa namanya sama-sama ngerangkul gitu. Ya. Tanggal 30 kita berapa hari? 5 hari lagi. 5 hari lagi kita akan coba untuk ngadain ya acara kecil-kecilan lah di sini ya. Siap. Acara kecil-kecilan, kita nanti pasang layar, kita nonton film.
filmnya apa aja deh ya, Jakarta versus Everybody. Nah itu dia. Tapi mungkin 21 ya, 21 ke atas ya. 21 ke atas gitu kan. Jangan maksa ya. Gitu. Maksa yang belum 21 jangan maksa nonton. Kalaupun mau datang ke sini gua tutupin matanya. Set. Mungkin ya ini sedikit melenceng ya kalau dari itu. Apa sih keberhasilan seorang Jeffrey Nicole membawakan video klip itu ya, Bintang di Surga, jadi dia keterusan itu ya. Tapi jauh sebelum itu. Oh jauh ya? Jauh sebelum itu. Oh iya itu tuh katanya produksi tertunda juga ya? Iya, karena Covid juga. Karena Covid dan baru bisa ditayangkan di bioskop online. Gitu. Itu dia. Nah kembali ke BFIA ya. Menurut lu sendiri, Bandung Film Initiative Award ini bisa nggak terlaksana menjadi Kuningan Kuningan Film Initiative Award gitu? Memungkinkan nggak untuk di Kuningan? Kalau untuk di Kuningan sih kita kan udah punya satu forum film Kuningan ya, forum film Kuningan itu kan kita punya relasi lah gitu intinya. Dari situ mungkin ada cetusan dari salah satu orang dari itu tuh bisa jadi jadi jalan, jadi jembatan untuk kita ngadain festival kayak gitu. Nah itu sih memungkinkan lah gitu untuk membuat satu event gitu yang di Kuningan sendiri itu yang belum pernah ada gitu, dan sekarang kalau festival gitu. Pernah ada. Iya pernah ada ya. Iya. Itu sih mungkin lah bisa. Berapa persen kemungkinannya tuh? Dari 100 mungkin 70-80 lah. 70-80. Iya, 80%-an bisa lah gitu. Soalnya komunitas-komunitas sekarang ini kan kayak pasang surut gitu Om di Kuningan itu. Kalau yang saya pribadi lihat itu mungkin karena kesibukannya atau maybe karena ada urusan-urusan lain gitu dari kru-krunya atau gimana lah gitu, ada faktor internal lainnya. Jadi mungkin komunikasi agak kurang sedikit terjalin gitu atau gimana gitu. Kalau kesulitan terbesar untuk komunitas-komunitas yang ada di Kuningan menurut kamu apa, Bang? Kesulitan komunitas di Kuningan ya. Ya itu dia tadi sih. Mungkin karena komunikasi yang jarang dilakukan, terus perlu nggak sih gitu ada pertemuan gitu tiap minggu atau gimana buat kita sharing gitu tentang ini kedepannya mau kayak gimana terus. Tapi itu kan bisa kan di itu ya secara daring juga bisa. Tadi kan ada pasang surut gitu, kamu bilang pasang surut. Nah, kalau menurut kamu sekarang dalam keadaan surut, apa sih kesulitan terberat dalam sebuah komunitas untuk memproduksi film? Kesulitan terberatnya kalau dari yang mungkin ada beberapa faktor ya Om. Yang pertama itu mungkin dari budgetnya, terus orang-orang di dalamnya, SDM-nya mungkin, terus yang terakhirnya itu ya itu dia cara buat menjalin chemistry antar satu dengan yang lainnya gitu. Tapi kan kita ini udah ada satu forum gitu. Itu tuh sebetulnya bisa jadi jembatan buat kita terus sharing ya? Iya sharing dan menghasilkan sebuah gagasan untuk pergerakan kedepannya gitu sih Om. Iya. Ya sebetulnya kalau jujur aja kalau boleh dibilang saya mau terbuka aja sekarang di sini. Tahun lalu tepatnya tahun lalu. Ya itu keren banget ya. Enggak, ada bocoran yang belum pernah tahu. Saya masih punya hutang sebetulnya. Hutang saya ada beberapa, tapi saya sebutin satu aja deh. Malu kalau terlalu banyak hutang gitu ya. Ada salah seorang artis nasional. Artis nasional yang waktu itu kita kirimin 1.000 ya. Waktu itu kita kirimin 1.000, kemudian beliau membahas, mereview film tersebut. Kemudian membuat challenge, sok bikin satu cerita yang sederhana, yang ringan. Kemudian yang sekiranya nanti saya produserin. Tahun kemarin. Dan sampai sekarang saya belum membuat cerita itu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan
Karena yang muncul adalah justru yang berat. Yang kepikirannya yang itu ya. Kepikirannya yang berat ya. Itu sebetulnya kenapa sih Om? Saya juga pengen tahu tuh. Ada kegelisahan sebetulnya. Gimana? Ada kegelisahan seperti ini ya. Kegelisahannya tuh tetap saya berpegang teguh pada saya harus artistik, harus keren. Artistik harus hebat. Kalaupun kita mau main cerita sederhana, artistik harus hebat. Ya seperti yang kemarin di BFI Award itu kan. Gitu kan. Akhirnya muncullah, kalau kemarin itu di tahun 75-an, ini malah mundur lagi ke tahun 50-an. Iya. Tantangannya berat banget kan? Iya. Apa ya? Ya petualangannya pasti bakal seru banget karena kan saya selalu senang ini ya. Senang sesuatu yang menantang. Out of the box gitu ya. Itu emang sesuatu yang menantang gitu ya. Keren. Kalau kemarin kita tahun 75-an, kita pengen sekarang mundur lagi tahun 50-an. Tahun 50-an dan di kota. Ya. Di kota dan saya terinspirasi dari Seperti Dendam yang rindu harus dibayar tuntas. Itu kan dari mulai mobilnya. Ya, itu juga model bajunya, model rambutnya, sinematografernya udah dari Jepang kayak gitu dah. Tapi itu yang saya salut itu dari set. Iya betul. Ya, artistiknya tuh. Iya. Dan itunya pembuatannya juga menggunakan kamera Fujifilm tahun itu ya. Ya. Nah itu bayangin ngumpulin mobil Kijang lama, bener. Mobil tangki yang bentuknya oval kayak gitu dan bulat, itu susah banget tuh. Itu susah banget dan ini keren banget bisa ngumpulin kayak gitu loh. Dan saya tertantang dari situ. Memang ini pasti bakal menghabiskan budget yang besar gitu ya. Tapi kenapa jujur kemarin ketika di BFI itu berharap itu kita dapat untuk biaya produksi, tapi ya mungkin bukan rezeki kita, mungkin kita akan ada rezeki lagi yang lebih besar gitu ya. Amin. Yang bisa memproduksi film ini. Jadi untuk para produser, halo. Saya punya cerita. Tapi saya butuh budget untuk bisa merealisasikan film ini. Yang jelas bocorannya ya ini setting tahun 50-an, masih tetap berbicara tentang perempuan. Itu. Dan mungkin ini menarik karena itu tadi ya kegelisahan saya. Saya pengen bikin film yang maksimal di artistik, maksimal di kostum, maksimal di acting, maksimal semuanya maksimal. Dan targetnya pun iya gitu. Mudah-mudahan kalau terproduksi di tahun ini ya. Ya. Biasanya kan kalau saya kan ngasuh anak-anak gitu kan seadanya gitu ya. Kalau sekarang kita bikin gebrakan gitu ya. Bukan gebrakan sih sebetulnya. Gebrakan kita harus punya modal sendiri. Kita pengen lebih tertantang aja cuma gitu ya, mengundang para produser ya kalau memang ada yang berani untuk ini. Bisa kita sounding nanti kita bersilaturahmi dan mudah-mudahan bisa merealisasikan ini. Amin. Gitu. Ya. Kita mimpi boleh besar ya. Kita boleh bermimpi besar. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Gitu. Ya. Dan mimpi itu adalah sebagai pegangan untuk kita, motivasi agar kedepannya itu lebih bisa banyak berbuat hal gitu buat kedepannya gitu sih. Dan sengaja skenario-nya belum saya buat. Belum. Skenario-nya masih ada di sini. Karena mungkin faktor yang tadi. Saya nunggu itu dulu. Kalau ada yang berani, oke, saya danain atau saya bantu cari dananya gitu ya. Baru saya akan keluarkan gitu. Asik. Gitu. Berarti spoilernya masih ada di ini ya, masih ada di kepala gitu, masih belum secara tersirat gitu lah. Riset kemarin sudah ada riset, tapi masih belum puas juga sih. Harus datang lagi ke sana. Karena kita pengen juga kan berdasarkan, meskipun film fiksi tetap kita harus berdasarkan fakta. Bahwa kita bercerita itu memang dulunya memang terjadi seperti itu. Latarnya di Kuningan ya? Awalnya ketika saya ajukan di BFIA itu latarnya jadi Bandung. Jadi Bandung. Berhubung nggak menang gitu kan. Saya alihkan lagi latarnya di Kuningan. Karena di Kuningan pun pernah terjadi peristiwa yang sama dengan cerita yang itu. Iya. Dan Kuningan tahun 50-an. Kuningan tahun 50-an. Gimana itu ya? Bayangkan? Iya. Referensinya harus kayak gimana gitu kan.
Ciawi tahun 50-an, Kuningan tahun 50-an gitu. Saya aja belum lahir tahun 50, saya lahir tahun 75. Bener. Gitu. Mungkin ya itu salah satu referensinya, kita nyari-nyari mungkin ya gimana kehidupan di tahun 50-an gitu. Ya dan artinya kita butuh tim yang kuat, tim yang solid. Betul. Kalau saya sendiri nggak mungkin, bisa bekerja sendiri karena ya dalam dunia sinematografi nggak bisa kerja sendiri gitu. Karena sinematografi adalah kerja tim. Ya, benar. Kerja tim. Jadi ayo kalau memang pengen collab, kita nyari produser bareng-bareng, eksekutif produser bareng-bareng yang bisa membiayai film ini. Nah, ya budget berapa ya, Pang? Dikira-kira aja nih Om Dukung. Kira-kira sekitar 50 jutaan habis. Nice, oke. Kalasan Berkata aja dulu 60 juta loh. 60 juta Kalasan Berkata. 2009 tahun ya? 2009 itu habis 60 juta dan nyampe cuma sampai kantor Indosiar doang, nggak nyampe diputerin di TV-nya, nyampe kantor Indosiar, dikurasi lah, sempat kurasi, kemudian dibalikin lagi, selesai 60 juta itu. Oh, gitu. Luar biasa. Kita nggak muluk-muluk lah. Yang penting nggak muluk, maksudnya nggak muluk-muluk masuk ke TV, nggak. Nggak. Apalagi masuk ke bioskop, nggak. Benar. Kita larinya tetap ke festival. Festival. Kita larinya tetap ke festival. Itu impian saya pribadi. Mudah-mudahan ada yang ngedukung, mudah-mudahan ada yang bisa mensupport. Dulu impian saya sih pengennya mulai syuting itu tanggal 30 Maret. 30 Maret waktu itu ya. Sebelum-sebelumnya kalau memang dana udah ada, saya pengen syuting film ini tanggal 30 Maret, sama halnya dengan Darah dan Doa. Iya. Darah dan Doa. Wah, asik banget nih kayaknya. 30 Maret 50 itu syuting pertama film Darah dan Doa, kemudian dijadikan Hari Film Nasional. Saya pengen tadinya film yang saya buat ini pengen syutingnya 30 Maret 2022. Tapi ternyata rezeki kita belum sampai ke situ. Kita masih terus berdoa dan berusaha dan berkarya lagi. Amin. Gitu. Pokoknya harus tetap ada salah satu karya lah, terutama untuk menjalin itu ya, apa sih namanya, kekuatan tali silaturahmi kita antar komunitas film di Kuningan. Dan kita sendiri mungkin baru akhir tahun kemarin aja produksi itu yang terakhir itu yang 3 Hujan mungkin. 3 Hujan itu pun produksi iseng-iseng. Iya, iseng-iseng. Asli itu. Produksi anak-anak magang kan. Iya. Di tahun sekarang ini masih artinya tidak digarap serius gitu, tidak digarap serius, banyak cacat di mana-mana. Makanya saya gak berani upload. Itu dia. Banyak cacat di mana-mana. Pengennya sih diproduksi ulang, pengennya sih ya. Di remake ya. Pengennya di remake. Saya pengen remake dengan pemain yang baru gitu. Pengennya ada sedikit good looking lah. Gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong tentang tadi teh kerja sama antar tim. Kemarin juga anak-anak yang SMK terutama yang ngelakuin uji kompetisi gitu, terutama di keahlian multimedia itu benar-benar rungkan. Rungkannya kenapa? Ya karena dituntut untuk melakukan tiga mata produktif ya. Pertama itu ada PKK, itu dari kewirausahaan, dari sistem bidang ekonominya, terus yang keduanya itu dari desain grafisnya, yang ketiganya itu dari videografi, dan itu dilakukan oleh satu orang. Luar biasa untuk tahun ini. Itulah sebetulnya kita dituntut menjadi seorang yang bisa multitasking. Nah, itu dia. Lamun cek bahasa Sunda mah kudu bisa masagi. Iya bisa, itu bisa. Gitu. Jadi jalan mah kudu bisa masagi. Ulah sa iji gitu dah. Kalau 4 sudut berarti semuanya harus 4 sudut gitu. Jadi jangan hanya 1 sudut saja. Dan yang paling kagetnya adalah ketika kalian atau lo sendiri ya, yang biasa kerja teamwork, tiba-tiba harus kerja sendiri. Dan itu bakal dialamin untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, survive kamu harus bisa berjalan sendiri. Iya, benar-benar. Gitu loh. Ari, mungkin ada sebuah kutipan ya
10 kali lebih apa namanya lebih 10 kali lipat lebih berat lagi dari uji kom sekarang ini. Iya. Ini belum seberapa lah gitu. Uji kamu belum seberapa. Nanti di kehidupan nyata kan Bukan 10 kali lipat lebih berat lagi daripada yang sudah dialami di uji kom. Ya intinya dinamika itu harus seharusnya yang terbiasa main di sinematografi, dinamika seperti itu harus bisa diantisipasi sebetulnya. Cuma karena shock, karena kaget, nggak nyangka sampai seperti itu, ya gitu akhirnya. Ke bawah suasana jadi. Sebetulnya kalian udah belajar loh waktu ketika produksi ini tanah air kita. Iya. Berapa pekerjaan harus dilakukan sendiri. Benar nggak? Benar dong. Benar kan? Ya. Itu harusnya bisa diterapkan ketika di uji kom. Iya, jungkir balik gimana sih gitu ke sana ke sini kan. Nah, itu dia. Iya, benar. Harusnya lebih kuat. Kalian harusnya lebih kuat karena udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Mungkin karena ada pengaruh dari eksternal mungkin ya. Ya, pengaruhnya karena lu udah mulai pacaran. Enggak, itu cuman friend zone gitu. Biasa itu mah ya. Kita mah cuman biasa aja. Enggak kayak kita enggak ada hubungan ya. Biasa kita mah. Namanya. Iya. Enggak apa-apa kita, Mas. Halo, Nad. Siti Nadia Mujaya mah enggak apa-apa kita mah. Enggak ada dia. Anjas. Enggak lah. Tapi ada perubahan kok. Ada perubahannya, ada perubahan. Perubahan tapi dalam itu kreativitasnya jadi menurun malahan kalau menurut saya. Setelah mulai bersemiki itu penyakit sebetulnya penyakit. Ketika dekat dengan perempuan, penyakit itu kreativitasnya menurun. Betul asli loh. Itu dari mulai sejak dulu juga itu sebetulnya harus diperbaiki lah, Ya. Enggak lah. Maksudnya enggak terlena lah gitu, enggak masuk juga. Udah. Kita menyampingkan dulu tentang friendzone-nya. Ini jadi banyak ini ya kesana kesininya gitu. Ya, iya. Oke. Yang jelas tanggal 30 Maret. Maret ya. Kalau teman-teman pengen kesini, ayo main di sini, ruangan kecil lah di situ. Ya. Tempat parkir juga bawa kulub sampe ya. Bawa kulub sampe sendiri. Lu boleh. Bawa kopi masing-masing, saya sediain airnya aja. Nanti saya sediain fokus, ada layar di situ karena nggak mungkin saya nggak punya tim. Tadinya pengen di markas lagi, cuma saya nggak punya tim. Hikmal masih belum bisa keluar. Masih di karantina. Saya masih karantina. Masih di karantina mandiri karena ya itu tadi lah dia nggak bisa naik motor sekarang. Dilarang naik motor setelah kejadian kemarin. Mandalika. Di Mandalika dia jatuh di tikungan 13. Di tikungan 13 dan Mandalika itu ada 18 tikungan gitu. Padahal 5 lagi itu. Itu jadi akhirnya Hikmal di karantina dan tidak bisa kemana-mana. Jadi ya rencana tinggal rencana tapi tetap harus dilaksanakan. Saya kan ya. The must go on gitu. Yeah. Apapun yang terjadi, pertunjukan tetap harus berjalan meskipun apa adanya dan seadanya. Iya. Gitu. Yang penting ada gitu yang penting ada. Apa gitu. Adanya seadanya yang penting ada itu dia. Ya. Yang sekarang kutipannya itu. Apa adanya seadanya yang penting ada itu dia. The power of kepepet. The power of kepepet itu. Emang dari dulu juga Indonesia gitu Om. Gitu. Dari sejarahnya dari zaman dahulu kala pembuatan apa itu? Candi yang 1000 candi itu apa sih? Yang di Borobudur atau apa itu ya? Bukan. Apa sih? Roro Jonggrang. Ya Roro Jonggrang itu kan dalam satu malam dikasih deadline. Iya. tapi kejadian ada kan? Itu namanya bekerja dalam tekanan. Itu dia. Itu bisa loh. Itu udah ada dari apa sih? Dari ya jangan Roro Jonggrang lah. Jauh loh Om. Tangkuban Perahu ya. Yang itu kan harus 1 malam gitu. Iya itu 1 malam. Cerita si Sanggarung juga 1 malam. Si Sanggarung juga cerita 1 malam gitu. Bikinin aliran sungai dalam 1 malam. Itu kan namanya mitos ya. Ingat ya, cerita 1 malam bukan cinta 1 malam ya. Itu malah oke. Ya udah Bang, oke. Oke ya. Selamat Hari Film Nasional. Siap. 30 Maret nanti. Oke, mungkin di April nanti kita ada episode yang beda lagi di bulan Ramadan nanti. Ya kita mengucapkan juga marhaban ya Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Kita nanti ngobrolin tentang agak-agak sedikit religi. Religi, oke. Ngabuburit. Juga sebetulnya manusia biasa. Itu juga pengen sekali gitu. Asik, impersonate. Aduh ya Allah.
Ya udah kayak gitu aja. Oke ya, sekian buat Prokasma episode ke-49. Udah 49 minggu dari 21 sampai sekarang ini, dan tepung nate bulan isukan, bulan April Prokasma teh gitu buat yang sekarang ini. Makasih buat kalian yang udah nontonin episode ngopi di bulan Maret ini, dan kita akan kembali di episode lainnya di bulan April. Mantap. Dadah. Ciao.